Halo, perkenalkan nama saya Melpida Hilaria Brukaro, NPM 21150-136 dari kelas 11A21. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan PKN kelas rendah. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut anak-anak. Yang pertama ada gambar anak bermain bersama-sama. Nah, yang kedua ada gambar keberagaman suku atau budaya. Nah, Indonesia itu terkenal akan keberagaman agama budaya. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan masyarakat. Nah, dalam kehidupan di masyarakat agar tidak terjadi perpecahan, maka dibuatlah aturan-aturan yang mengatur kehidupan masyarakat tersebut. Nah, di mana dengan adanya aturan dalam lingkungan tersebut, setiap orang akan memiliki kesadaran atas batas perbuatan yang harus dilakukan maupun yang tidak bisa dilakukan. Maka dibuatkanlah norma. Apa sih norma itu, Bu? Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Nah, norma itu dijadikan petunjuk atau patokan dalam perilaku yang benar dan pantas dilakukan saat berinteraksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, mereka ini harus mengikuti atau membuat norma itu sebagai petunjuk perbuatan yang harus mereka lakukan. Nah, seperti itu. Nah, sehingga pergaulan lingkungan masyarakat harus dibatasi norma. Nah, jika norma tidak dilaksanakan akan mendapatkan sanksi. Nah, maksudnya jika nanti masyarakat melanggar aturan norma itu atau melanggarnya, nah itu akan dikenakan sanksi. Nah, sanksinya yang dibuat oleh pemerintah kita. Nah, Bu, tujuan dari norma itu apa sih, Bu? Nah, tujuan dari norma itu agar terciptanya kerukunan dan ketertiban di masyarakat. Nah, bisa anak-anak lihat dari gambar tersebut. Nah, di mana mereka itu rukun, tertib, tidak ada keributan. Nah, di mana mereka ini menerapkan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Macam-macam norma itu apa saja sih, Bu? Nah, macam-macam norma itu ada 4. Nah, yang pertama itu norma agama, yang kedua norma hukum, dan yang ketiga norma kesopanan, dan yang keempat adalah norma kesusilaan. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan satu persatu dari keempat norma ini. Oke, yang pertama dulu, norma agama. Nah, norma agama itu merupakan aturan yang menjadi pedoman hidup bagi manusia yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, isi dari norma agama ini berupa perintah, ajaran, dan larangan. Nah, sanksi jika tidak melaksanakan norma agama itu dosa. Nah, dosa. Jadi contohnya itu kita seperti sholat, mengaji, menghormati agama orang lain. Nah, maksudnya menghormati ini kita juga harus menghargai agama yang dipeluk oleh orang lain. Kita tidak boleh memaksakan juga kehendak kita terhadap orang lain. Misalnya kita merasa agama kita itu lebih baik daripada agama mereka. Nah, tidak boleh ya. Nah, di sini ada gambar, yaitu gambar sedang sholat ya. Nah, itu merupakan norma agama. Nah, yang ketiga itu norma hukum. Nah, di mana norma hukum itu merupakan aturan yang bersumber dari negara atau pemerintah yang diatur dalam undang-undang. Nah, norma hukum ini memiliki sifat yang memaksa. Nah, untuk melindungi kepentingan dalam pergaulan hidup di masyarakat. Nah, maksudnya itu norma hukum ini memang harus wajib untuk dilaksanakan, karena ini jika tidak dilaksanakan sanksinya itu
sanksinya itu yaitu akan denda atau dipenjara. Nah, seperti itulah. Nah, contohnya itu seperti kita harus tertib dalam lalu lintas, membayar pajak. Nah, contohnya seperti gambar di atas. Nah, gambar itu merupakan mereka itu tertib dalam lalu lintas. Mereka tidak menerobos lampu lalu lintas begitu saja. Mereka tertib dan menjalankan norma hukum. Dan yang ketiga yaitu norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu merupakan aturan yang bersumber perilaku atau kebiasaan, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Nah, sanksi jika kita tidak melaksanakan norma kesopanan itu yaitu cemooh, sanksi sosial. Nah, contohnya saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua menggunakan bahasa yang krama atau sopan. Nah, terus kita tuh berpamitan ketika berangkat ke sekolah. Nah, di sini ada contoh gambar di mana anak tersebut ingin pergi ke sekolah. Nah, sebelum mereka pergi ke sekolah, mereka berpamitan terlebih dahulu kepada orang tuanya. Nah, itu merupakan contoh dari norma kesopanan. Nah, bukan itu saja, kita juga harus menghormati yang lebih tua daripada kita. Nah, itu juga merupakan norma kesopanan. Tidak boleh melawan orang yang lebih tua dari kita. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu norma kesusilaan. Nah, di mana norma kesusilaan itu merupakan aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, di mana norma kesusilaan ini mendorong manusia untuk berbuat baik dan menghindari perbuatan buruk. Nah, maksudnya berbuat baik itu dari hati nurani kita. Nah, sanksi jika tidak melakukan atau melaksanakannya yaitu penyesalan atau gelisah. Misalnya kita hati nurani, misalnya kita melihat ada orang yang meminta pertolongan. Nah, tetapi kita tidak menolongnya. Nah, tapi hati nurani kita berkata, kamu harus menolongnya. Nah, tetapi kamu tidak bisa melaksanakan dari hati nurani kamu itu. Nah, setelah dari situ kamu akan gelisah. Nah, gelisah karena tidak menolong temannya tadi. Nah, contohnya itu seperti kita jujur juga ya, jujur menolong. Nah, seperti yang ibu buat contohnya tadi, dan seperti gambar yang di atas itu juga merupakannya, dimana dia menolong temannya yang sedang kesusahan atau sedang sakit yaitu kakinya. Nah, dia itu menolong. Nah, dari situ kita tahu bahwa dia itu menerapkan norma kesusilaan. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kita untuk hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami dan mengerti isi materi kita untuk hari ini. Kita akhiri pertemuan kita ini. Selamat siang.